Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan selamat datang di channel Suara_Langit. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh inspirasi dan hikmah. Kisah tentang seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi, tetapi terkenal di langit, Uwais Al-Qarni. Ia bukan seorang sahabat Nabi, tetapi namanya disebut oleh Rasulullah. Ia hidup dalam kesederhanaan, tetapi doanya mustajab. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh dengan keikhlasan dan bakti kepada ibunya? Tetap bersama kami hingga akhir cerita, karena kisah ini akan memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita semua. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Tidak ada yang menganggapnya istimewa. Ia hanyalah seorang penggembala yang menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan orang-orang memandangnya sebelah mata. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia memiliki cinta yang luar biasa kepada ibunya. Ibunya yang sudah tua dan lumpuh adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Setiap hari, Uwais merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia menyuapi, memandikan, dan membawanya kemanapun sang ibu ingin pergi. "Uwais, anakku, andai kita bisa pergi ke tanah suci," lirih suara ibunya suatu hari. Mata tuanya berkaca-kaca, penuh harapan yang hampir padam. Uwais terdiam. Ia tahu betapa besar keinginan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Namun, mereka hanyalah orang miskin. Tidak ada harta yang cukup untuk perjalanan jauh itu. Tapi dalam hatinya, Uwais berjanji, apapun yang terjadi, ia akan memenuhi keinginan ibunya. Sejak hari itu, Uwais bekerja lebih keras. Ia menggembala lebih banyak domba, mengambil upah sekecil apapun, dan menabung setiap keping dirham yang ia dapatkan. Malam-malamnya diisi dengan doa, meminta kepada Allah agar memberi jalan bagi impian ibunya. Bertahun-tahun berlalu, tabungannya masih jauh dari cukup untuk perjalanan ke Makkah. Tapi Uwais tidak menyerah. Ia mencari cara lain. Suatu hari, ia membeli seekor unta muda, bukan untuk dijual atau ditunggangi, tapi untuk dilatih membawa beban berat. Setiap hari, ia mengikat karung berisi batu di punggung unta itu dan menuntunnya berjalan naik turun bukit. Orang-orang desa menertawakannya. "Untuk apa kau menyiksa unta itu, Uwais?" tanya seseorang. Uwais tersenyum. "Aku sedang melatihnya agar kuat membawa ibuku ke Makkah." Mereka tertawa lebih keras. "Kau gila? Pergi ke Makkah dengan unta seperti itu? Kau tahu betapa jauhnya perjalanan itu?" Uwais hanya diam. Ia tahu mereka tidak akan mengerti. Akhirnya, tibalah saatnya. Uwais meletakkan ibunya di atas punggung unta yang telah terlatih itu. Dengan bekal seadanya, ia memulai perjalanan yang dianggap mustahil oleh semua orang. Matahari baru saja terbit ketika Uwais menggenggam tali unta dan menatap jalur panjang yang terbentang di hadapannya. Di punggung unta, ibunya duduk dengan tenang. Wajah tuanya menyiratkan kebahagiaan dan harapan. "Anakku, apakah kau yakin kita bisa sampai ke Makkah dengan cara ini?" Suara ibunya lirih. Uwais tersenyum, menatap ibunya dengan penuh keyakinan. "Allah akan menolong kita, Ibu. Selama kita berjalan dengan niat yang tulus, tidak ada yang tidak mungkin." Dengan langkah pasti, Uwais memimpin unta melewati padang pasir yang luas. Panasnya menyengat, membuat kulit terasa terbakar. Angin berhembus membawa butiran pasir yang menusuk mata. Tetapi Uwais tetap melangkah. Ia tak pernah mengeluh, karena hatinya dipenuhi tekad untuk memenuhi keinginan ibunya. Hari pertama perjalanan berjalan cukup lancar. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon kurma yang jarang ditemukan di tengah gurun. Uwais menyiapkan air dan sedikit roti untuk ibunya. "Istirahatlah sebentar, Ibu. Kita masih memiliki perjalanan panjang," ujarnya sambil membetulkan posisi duduk ibunya di atas unta. Namun,
Malam pertama di padang pasir adalah ujian berat. Suhu yang tadinya panas berubah menjadi dingin menggigit. Uwais hanya mengenakan pakaian sederhana, tetapi ia tak peduli. Yang lebih penting baginya adalah memastikan ibunya tetap hangat. Ia menyalakan api kecil dari ranting-ranting kering yang dikumpulkan sepanjang perjalanan. Ibunya tertidur di atas kain tebal yang dibawanya, sementara Uwais duduk bersandar pada unta, menjaga dari ancaman binatang buas atau perampok yang mungkin datang. Ketika fajar menyingsing, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hari demi hari berlalu, dan mereka mulai kehabisan bekal. Uwais hanya makan sedikit, lebih memilih memberikan makanan untuk ibunya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang kafilah pedagang yang juga menuju Makkah. "Wahai anak muda, kemana kau pergi dengan ibumu?" tanya seorang lelaki tua dari kafilah itu. "Kami hendak menunaikan haji," jawab Uwais dengan sopan. Lelaki itu menggeleng. "Kau hanya berjalan kaki dan membawa ibumu di atas unta? Perjalanan ini bisa membunuhmu." Uwais tersenyum. "Jika Allah mengizinkan, maka kami akan sampai dengan selamat." Pedagang itu terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Uwais yang membuatnya tidak bisa membantah. Akhirnya, ia menawarkan sedikit air dan kurma untuk bekal mereka. "Semoga Allah memberkahi perjalananmu," katanya sebelum melanjutkan perjalanan dengan kafilahnya. Dengan bekal tambahan itu, Uwais kembali berjalan, semakin yakin bahwa pertolongan Allah selalu ada bagi mereka yang bersabar dan bertawakal. Setelah berminggu-minggu berjalan, mereka akhirnya mulai melihat tanda-tanda mendekati kota suci. Hati Uwais bergetar. Ia menoleh ke ibunya yang kini tampak lemah, tetapi senyum di wajahnya masih terpancar. "Sebentar lagi, Ibu, kita akan segera tiba di tanah suci," bisiknya lirih. Di kejauhan, menara-menara Makkah mulai tampak, dan air mata Uwais pun jatuh tanpa ia sadari. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya Uwais melihat bayangan menara-menara Makkah di kejauhan. Hatinya bergetar, dadanya sesak oleh haru. Air mata jatuh tanpa ia sadari. "Ibu, kita sudah hampir sampai." Suaranya bergetar menahan tangis. Sang ibu, yang selama perjalanan sering diam karena kelelahan, kini membuka matanya perlahan. Senyum kecil muncul di wajahnya yang sudah renta. "Allah Maha Baik, anakku. Ia telah mengabulkan doaku." Langkah terakhir menuju kota suci terasa lebih ringan meskipun tubuh Uwais sudah kelelahan. Setiap jejak kakinya terasa lebih bermakna. Setiap helaan napasnya adalah bukti dari perjuangan panjang. Begitu mereka tiba di Makkah, Uwais langsung mencari tempat untuk beristirahat. Ia memastikan ibunya nyaman terlebih dahulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. "Ibu, besok kita akan menuju Ka'bah. Ibu ingin berdoa apa?" tanya Uwais dengan lembut. Sang ibu menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Aku hanya ingin bersyukur kepada Allah, anakku, dan aku ingin mendoakanmu." Malam itu, Uwais tidak bisa tidur. Hatinya terlalu bergetar oleh rasa syukur. Ia keluar dari tempat peristirahatan mereka dan berjalan menuju Ka'bah seorang diri. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian, seakan tidak ingin membangunkan udara malam yang tenang. Begitu sampai di pelataran Ka'bah, ia melihat banyak orang sedang khusyuk berdoa. Ia sendiri terdiam, menatap bangunan suci itu dengan mata berkaca-kaca. "Allah, aku tidak meminta apa-apa untuk diriku. Aku hanya ingin ibuku mendapatkan ampunan dan rahmat Mu," bisiknya lirih. Mata Uwais tertutup. Ia menangis dalam sujudnya, lama sekali, hingga akhirnya tubuhnya melemah karena kelelahan. Ia tidak sadar berapa lama ia berada di sana. Yang ia tahu, hatinya begitu lapang. Ketika pagi tiba, ia kembali ke tempat ibunya. Dengan penuh kehati-hatian, ia membangunkan ibunya dan membantunya bersiap untuk melakukan tawaf. Ka'bah kini berdiri di hadapan mereka berdua. Air mata ibunya mengalir deras saat pertama kali melihatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tangannya dan berdoa. "Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah mengabulkan keinginanku. Aku tidak meminta umur panjang, aku tidak meminta harta, aku hanya ingin anakku, Uwais,
mendapatkan kasih sayang dan ridho Mu. Mendengar doa itu, Uwais terdiam. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain kebahagiaan ibunya. Setelah menyelesaikan ibadah haji, mereka tinggal di Makkah beberapa hari sebelum bersiap kembali ke Yaman. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu malam, ibunya memanggilnya dengan suara yang sangat lemah. "Uwais, kemarilah, anakku." Uwais segera duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Ibu, apa yang terjadi?" Ibu terlihat sangat lemah. Sang ibu tersenyum. "Anakku, aku telah menyelesaikan tugasku di dunia ini. Aku telah melihat Ka'bah. Aku telah memohon ampun kepada Allah. Dan aku telah mendoakanmu. Aku bahagia, Uwais." Jantung Uwais berdetak kencang. "Ibu, jangan berkata seperti itu. Kita masih harus pulang ke rumah, menjalani hidup bersama." Sang ibu menggeleng pelan. "Tidak, anakku. Perjalananku akan berakhir di sini. Tapi ingatlah satu hal, Uwais. Jangan pernah mencari pujian manusia. Jika kau ingin sesuatu, mintalah hanya kepada Allah." Air mata Uwais mengalir deras. Ia memeluk ibunya erat. Tapi ia tahu ia tidak bisa melawan takdir. Di tanah suci, dalam keadaan penuh ketenangan, ibunya mengembuskan napas terakhir. Malam itu, Uwais duduk di samping jenazah ibunya. Tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah ibunya yang kini telah tenang. Hatinya remuk, tetapi ia tahu, ibunya telah pergi dengan membawa kebahagiaan. Dengan tangan sendiri, ia mengurus pemakaman ibunya. Ia menggali tanah dengan tangannya yang kasar, menahan air mata yang hampir tidak terbendung. Setiap gumpalan tanah yang ia angkat terasa seperti mengangkat bagian dari dirinya sendiri. Ketika pemakaman selesai, Uwais duduk di dekat pusara ibunya, berdoa dalam diam. Matahari terbit di Makkah, tapi di hati Uwais, seakan-akan malam masih belum berakhir. Namun, ia tahu hidup harus terus berjalan. Malam terasa begitu panjang bagi Uwais. Ia masih duduk di tepi pusara ibunya, memandangi nisan sederhana yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir perempuan yang paling ia cintai. Hatinya masih berat menerima kenyataan, meskipun ia tahu, ibunya telah pergi dalam keadaan paling mulia, di tanah suci, setelah menunaikan ibadah haji, dengan doa-doa yang telah ia panjatkan sepanjang hidupnya. Sinar matahari pagi mulai merayap, menyinari Makkah dengan kelembutan yang berbeda. Uwais menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah memastikan semua urusan pemakaman selesai, Uwais mulai berpikir tentang langkah berikutnya. Ia tidak memiliki siapa-siapa di kota suci ini, tidak ada sanak keluarga yang bisa menampungnya, tidak ada rumah yang bisa ia tinggali. Ia hanya memiliki dirinya sendiri dan keimanan yang ia genggam erat. Sebelum meninggalkan Makkah, Uwais kembali ke Ka'bah sekali lagi. Ia berdiri dalam diam, menatap bangunan suci itu dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, Engkau telah mengambil orang yang paling kucintai. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua jasanya. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Terimalah ibuku di sisi Mu, dan jadikan aku seorang anak yang tetap bisa berbakti meskipun ia telah tiada." Air matanya jatuh tanpa suara. Setelah beberapa saat berdiri dalam kehusyukan, ia akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya berat, seolah sebagian dirinya tertinggal di kota suci ini, di pusara ibunya. Uwais memulai perjalanan pulang ke Yaman sendirian. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya ia berjalan dengan semangat karena ingin membawa ibunya menuju Baitullah, kini setiap langkahnya terasa hampa. Hawa padang pasir yang panas membakar kulitnya, tapi ia tidak peduli. Kelelahan tidak lagi menjadi masalah baginya. Ia berjalan dengan satu tujuan, kembali ke rumahnya di Yaman, meskipun rumah itu kini terasa begitu kosong tanpa kehadiran ibunya. Di tengah perjalanan, Uwais bertemu dengan kafilah dagang yang sedang beristirahat di bawah bayang-bayang pohon kurma. "Wahai anak muda, kau terlihat letih. Singgahlah sebentar, minumlah air ini," kata seorang lelaki tua dari kafilah itu.
Uwais mengangguk pelan dan menerima air yang diberikan kepadanya. Setelah meminum beberapa teguk, ia merasa sedikit lebih segar. "Kau dari mana, wahai pemuda?" tanya lelaki tua itu lagi. "Dari Makkah, hendak kembali ke Yaman," jawab Uwais singkat. Lelaki itu mengamati wajah Uwais dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya penasaran. "Kau tampak begitu sedih. Apakah kau kehilangan sesuatu di sana?" Uwais tersenyum tipis. "Aku kehilangan ibuku. Ia telah berpulang di Tanah Suci." Para pedagang terdiam. Salah satu dari mereka menepuk bahu Uwais dengan penuh simpati. "Semoga Allah merahmatinya dan memberimu kesabaran." Uwais mengangguk. "Amin." Ia tidak tinggal lama bersama mereka. Setelah beristirahat sebentar dan mendapatkan sedikit makanan, ia kembali melanjutkan perjalanan. Minggu demi minggu berlalu. Uwais berjalan sendirian di tengah padang pasir yang luas, ditemani oleh bintang-bintang di malam hari dan panas terik di siang hari. Tapi tidak sekalipun ia mengeluh. Baginya, kesedihan adalah bagian dari ujian hidup, dan ia akan menerimanya dengan lapang dada. Setelah memastikan semua urusan pemakaman selesai, Uwais mulai berpikir tentang langkah berikutnya. Ia tidak memiliki siapa-siapa di kota suci ini, tidak ada sanak keluarga yang bisa menampungnya, tidak ada rumah yang bisa ia tinggali. Ia hanya memiliki dirinya sendiri dan keimanan yang ia genggam erat. Sebelum meninggalkan Makkah, Uwais kembali ke Ka'bah sekali lagi. Ia berdiri dalam diam, menatap bangunan suci itu dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, Engkau telah mengambil orang yang paling kucintai. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua jasanya. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Terimalah ibuku di sisi-Mu, dan jadikan aku seorang anak yang tetap bisa berbakti meskipun ia telah tiada." Air matanya jatuh tanpa suara. Setelah beberapa saat berdiri dalam kehusyukan, ia akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya berat, seolah sebagian dirinya tertinggal di kota suci ini, di pusara ibunya. Uwais memulai perjalanan pulang ke Yaman sendirian. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya ia berjalan dengan semangat karena ingin membawa ibunya menuju Baitullah, kini setiap langkahnya terasa hampa. Hawa padang pasir yang panas membakar kulitnya, tapi ia tidak peduli. Kelelahan tidak lagi menjadi masalah baginya. Ia berjalan dengan satu tujuan, kembali ke rumahnya di Yaman, meskipun rumah itu kini terasa begitu kosong tanpa kehadiran ibunya. Di tengah perjalanan, Uwais bertemu dengan kafilah dagang yang sedang beristirahat di bawah bayang-bayang pohon kurma. "Wahai anak muda, kau terlihat letih. Singgahlah sebentar, minumlah air ini," kata seorang lelaki tua dari kafilah itu. Uwais mengangguk pelan dan menerima air yang diberikan kepadanya. Setelah meminum beberapa teguk, ia merasa sedikit lebih segar. "Kau dari mana, wahai pemuda?" tanya lelaki tua itu lagi. "Dari Makkah, hendak kembali ke Yaman," jawab Uwais singkat. Lelaki itu mengamati wajah Uwais dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya penasaran. "Kau tampak begitu sedih. Apakah kau kehilangan sesuatu di sana?" Uwais tersenyum tipis. "Aku kehilangan ibuku. Ia telah berpulang di Tanah Suci." Para pedagang terdiam. Salah satu dari mereka menepuk bahu Uwais dengan penuh simpati. "Semoga Allah merahmatinya dan memberimu kesabaran." Uwais mengangguk. "Amin." Ia tidak tinggal lama bersama mereka. Setelah beristirahat sebentar dan mendapatkan sedikit makanan, ia kembali melanjutkan perjalanan. Minggu demi minggu berlalu. Uwais berjalan sendirian di tengah padang pasir yang luas, ditemani oleh bintang-bintang di malam hari dan panas terik di siang hari. Tapi tidak sekalipun ia mengeluh. Baginya, kesedihan adalah bagian dari ujian hidup, dan ia akan menerimanya dengan lapang dada. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Uwais melihat lembah-lembah hijau yang menandakan bahwa ia telah hampir tiba di Yaman. Rumah-rumah mulai terlihat di kejauhan, dan hatinya mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika ia tiba di rumahnya, suasana terasa begitu berbeda. Rumah itu masih sama, tetapi terasa begitu sepi tanpa suara ibunya. Tidak ada lagi suara lembut yang menyambutnya,
Tidak ada lagi senyum penuh kasih sayang yang selalu menenangkannya. Uwais berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap ke dalam dengan tatapan kosong. Perlahan, ia melangkah masuk dan duduk di sudut ruangan yang dulu menjadi tempat favorit ibunya. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya yang tersenyum padanya. Hatinya kembali terasa sakit, tetapi ia tahu bahwa air mata tidak akan mengembalikan apapun. Ibu, aku sudah kembali. Aku akan menjalani hidup seperti yang kau ajarkan kepadaku. Aku akan menjaga nama baikmu, dan aku akan tetap berbakti kepadamu meskipun kau telah tiada. Hari-hari berlalu, dan Uwais kembali menjalani hidupnya sebagai seorang penggembala. Ia bekerja dengan lebih tekun dari sebelumnya, tetapi kini ia memiliki tujuan yang lebih besar. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk terus berbuat kebaikan, seperti yang selalu diajarkan oleh ibunya. Dan di tengah kesederhanaan hidupnya, ia tidak menyadari bahwa kisahnya telah mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Hari-hari berlalu diaman, tetapi kesunyian tetap menyelimuti rumah kecil Uwais. Sepeninggal ibunya, ia merasa hidupnya kehilangan warna. Namun, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia tetap menggembala domba dan hidup dalam kesederhanaan, sebagaimana yang diajarkan ibunya sejak kecil. Meskipun hidup dalam kesunyian, Uwais tidak pernah mengeluh. Justru dalam kesendiriannya, ia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Malam-malamnya dihabiskan dalam sujud panjang, merintih dalam doa, memohon ampunan untuk ibunya, dan berharap suatu saat ia bisa berjumpa dengannya kembali di akhirat. Namun, tanpa sepengetahuan Uwais, namanya telah mulai disebut-sebut di kalangan para sahabat Nabi di Madinah. Di Madinah, nama Uwais disebut oleh Rasul. Pada suatu hari, di hadapan para sahabatnya, Rasulullah berbicara tentang seorang pemuda yang tidak banyak dikenal orang, tetapi sangat mulia di sisi Allah. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman. Ia berasal dari Murad, dari suku Karan. Ia pernah menderita penyakit kulit lalu sembuh kecuali sisa sebesar koin di tubuhnya. Ia berbakti kepada ibunya, dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia berdoa untuk kalian. Para sahabat yang hadir merasa penasaran. Siapakah pemuda yang disebut oleh Rasulullah itu? Namanya tidak terkenal. Ia bukan seorang pemuka agama, bukan seorang panglima perang, dan bukan pula seorang saudagar kaya. Tetapi justru Rasulullah memujinya dan bahkan menyuruh mereka meminta doa kepadanya. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sangat penasaran. Setelah Rasulullah wafat, mereka berjanji akan mencari pemuda dari Yaman yang disebut dalam sabda Rasul tersebut. Uwais pergi ke Madinah. Bertahun-tahun setelah kepergian ibunya, Uwais mulai merasakan kerinduan yang mendalam terhadap kota suci Madinah. Ia ingin berziarah ke makam Rasulullah dan bertemu dengan para sahabat. Dengan niat yang tulus, ia memulai perjalanan menuju Madinah. Perjalanan panjang ini bukanlah hal mudah baginya. Ia tidak memiliki banyak bekal, hanya beberapa keping uang dan sehelai kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Tetapi ia yakin, jika niatnya benar, Allah pasti akan membantunya. Setelah berhari-hari berjalan melewati padang pasir yang luas, akhirnya Uwais tiba di Madinah. Kota itu begitu berbeda dari Yaman. Ramai, penuh dengan para ulama dan sahabat Nabi yang masih hidup. Namun, Uwais tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Ia pergi ke Masjid Nabawi, sujud dalam diam, dan berziarah ke makam Rasulullah dengan penuh kerinduan. Setelah puas beribadah, ia mencari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang sering ia dengar tentang keduanya. Pertemuan dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar dan Ali telah lama menanti kehadiran seorang pemuda dari Yaman, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Setiap kali ada kafilah dari Yaman yang tiba di Madinah, mereka selalu bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Namun, tidak ada seorang pun yang mengenal nama itu. Hingga suatu hari, seseorang memberitahu mereka bahwa ada seorang penggembala dari Yaman yang baru tiba dan sedang berada di Masjid Nabawi. Umar dan Ali segera mencari pemuda itu. Mereka menemukan seorang laki-laki sederhana dengan pakaian lusuh, duduk bersimpuh di sudut masjid,
menundukkan kepala dalam doa yang khusyuk. Umar mendekati Uwais dan bertanya, "Apakah engkau Uwais Al-Qarni?" Uwais menatap Umar dengan penuh hormat dan menjawab pelan, "Iya, wahai Amirul Mukminin." Ali ikut bertanya, "Apakah engkau berasal dari Murad dan suku Karan?" Uwais mengangguk. Umar kemudian melihat tangan Uwais dan berkata, "Apakah engkau pernah menderita penyakit kulit dan sembuh kecuali sebesar koin?" Uwais kembali mengangguk, sedikit terkejut. Bagaimana mungkin dua orang ini mengetahui tentang dirinya? Umar dan Ali tersenyum, lalu berkata, "Engkaulah yang disebut oleh Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibumu dan doamu selalu dikabulkan oleh Allah. Maka, doakanlah kami, wahai Uwais." Uwais tersentak. Ia tidak menyangka bahwa Rasulullah pernah menyebut namanya. Ia hanyalah seorang penggembala miskin yang tidak dikenal siapapun. Tetapi kini, dua sahabat besar Nabi justru meminta doa darinya. Dengan penuh ketawaduan, Uwais mengangkat tangannya dan berdoa untuk Umar dan Ali. Setelah itu, Umar menawarkan Uwais untuk tinggal di Madinah dan diberikan kedudukan yang tinggi. Namun, Uwais menolak dengan lembut. "Wahai Amirul Mukminin, aku hanyalah seorang penggembala. Aku lebih nyaman hidup dalam kesederhanaan dan tidak ingin menjadi terkenal di dunia." Umar dan Ali menghormati keputusannya. Mereka membiarkan Uwais pergi tanpa menahan kepergiannya. Setelah pertemuan itu, Uwais kembali ke Yaman, kembali menggembala domba, dan menjalani hidupnya dalam kesunyian. Tetapi setelah itu, nama Uwais mulai dikenal. Para tabiin yang mendengar kisahnya mulai mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Namun, Uwais tidak pernah menginginkan ketenaran. Ia memilih untuk hidup dalam keikhlasan, dalam kesunyian, tanpa mengharapkan apapun dari dunia. Tetapi doa-doanya terus menggema, hingga namanya terkenal di langit, meskipun manusia di bumi tidak banyak mengenalnya. Setelah pertemuannya dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Uwais Al-Qarni memilih kembali ke kehidupannya yang sederhana. Meskipun namanya mulai tersebar di kalangan para sahabat dan tabiin, ia tetap menjauhi sorotan. Baginya, ketenaran hanya akan menjauhkan dirinya dari ketulusan dalam beribadah. Setiap kali seseorang bertanya tentang dirinya, ia selalu menjawab dengan rendah hati, "Aku hanyalah seorang hamba Allah yang miskin dan hina." Namun, doa-doanya tetap menggema di langit. Setiap sujudnya penuh dengan air mata. Setiap bisikan doanya terdengar hingga para malaikat. Di balik kehidupannya yang sederhana, kisah Uwais terus menjadi misteri. Tidak banyak yang tahu di mana ia tinggal, bagaimana ia menjalani hari-harinya, atau bahkan kapan ia wafat. Tetapi satu hal yang pasti, namanya tertulis dengan cahaya di langit. Kehidupan Uwais setelah Madinah. Setelah meninggalkan Madinah, Uwais tidak kembali ke Yaman. Hatinya telah tertambat pada ibadah dan pengembaraan. Ia berjalan ke berbagai tempat, menyebarkan kebaikan tanpa mengharap pujian. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia sempat tinggal di Kufah, sebuah kota yang berkembang menjadi pusat ilmu Islam setelah wafatnya Rasulullah. Namun, meskipun banyak ulama berkumpul di sana, Uwais tetap tidak menonjolkan diri. Ia tinggal di sudut-sudut kota, memilih pekerjaan kasar agar tidak bergantung pada orang lain. Kadang ia bekerja sebagai buruh di pasar, kadang ia menjadi kuli angkut, dan seringkali ia memberi upahnya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Seseorang pernah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan, wahai Uwais?" Uwais tersenyum dan menjawab, "Dunia ini hanya sementara. Aku tidak ingin terbebani olehnya." Doa yang mustajab. Kisah tentang doa Uwais yang selalu dikabulkan telah menyebar luas. Banyak orang mencoba mencarinya dan meminta doa darinya. Tetapi Uwais selalu menghindar. Suatu hari, seorang pemuda mendekatinya dan berkata, "Wahai Uwais, aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda bahwa doamu mustajab. Tolong doakan aku agar aku mendapatkan kemudahan dalam hidupku." Uwais menatap pemuda itu dengan penuh kasih. Ia tidak ingin merasa lebih mulia dari orang lain hanya karena doanya dikabulkan. Ia berkata, "Doakan dirimu sendiri. Allah Maha Mendengar dan Maha Pengasih. Tidak perlu menunggu orang lain untuk berdoa bagimu."
Tetapi pemuda itu terus memohon, hingga akhirnya Uwais mengangkat tangannya dan berdoa dengan tulus. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu benar-benar merasakan keajaiban dalam hidupnya. Berita itu menyebar luas, tetapi Uwais semakin menghindari keramaian. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Pertempuran Siffin dan kepergian Uwais. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Uwais ikut serta dalam perang Siffin, sebuah pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Meskipun Uwais tidak pernah mencari kedudukan atau kekuasaan, hatinya tidak bisa tinggal diam melihat umat Islam terpecah. Ia bergabung dengan pasukan Ali, bukan karena ambisi duniawi, tetapi karena ia mencintai kebenaran. Di medan perang, Uwais tidak dikenal. Ia hanya seorang prajurit biasa, tanpa gelar, tanpa pangkat. Tetapi ketulusan hatinya menjadikannya berbeda. Ia bertempur bukan untuk menang, tetapi untuk membela kebenaran. Ia tidak takut mati, karena baginya dunia hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Dalam salah satu pertempuran, Uwais gugur sebagai syahid. Tidak ada upacara besar untuknya. Tidak ada yang mencatat kapan tepatnya ia wafat. Tidak ada makam megah untuknya. Ia pergi seperti ia hidup, dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Nama yang terkenal di langit. Meskipun manusia melupakannya, namanya tetap terukir di langit. Para malaikat mengenalnya. Doanya selalu dikabulkan. Rasulullah telah menyebut namanya jauh sebelum ia dikenal manusia. Dan hingga hari ini, kisahnya tetap hidup, menginspirasi jutaan hati yang mencari ketulusan dalam ibadah. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Dari kisah Uwais Al-Qarni, kita belajar tentang keikhlasan, bakti kepada orang tua, dan kerendahan hati. Ia tidak mencari ketenaran di dunia, tetapi namanya harum di langit karena amalnya yang tulus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq 23. Catatan. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih ikhlas dalam beribadah dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisahnya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga Allah memberkahi kita semua.